Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang jam 18 lebih 11 menit. Saya sudah berada di stasiun Solo Balapan, Jawa Tengah, teman-teman. Dan malam ini tanggal 1 Mei 2024 ya. Sepertinya menjadi malam yang spesial untuk salah satu kereta rute dari Solo menuju ke Bandung, yaitu kereta api Lodaya. Karena hari ini perjalanan perdana dari Solo Balapan menuju ke Bandung, kereta api Lodaya di-upgrade rangkaiannya menggunakan sarana kereta New Generation kelas eksekutif dan ekonomi. Dan malam ini saya naik kereta New Generation milik kereta api Lodaya dari stasiun Solo Balapan ini. Nah, langsung aja mungkin ya, kita langsung masuk ke dalam stasiun karena sudah jam 18 lebih 12 menit dan kereta api Lodaya akan diberangkatkan jam 19 lebih 10 menit dari stasiun Solo Balapan. Saya hari ini melakukan perjalanan nggak sendirian, saya sama Mas Abiyu. Dari mana, Mas? Dari Solo. Lagi. Mau ngapain kita, Mas, hari ini, Mas? Naik kereta baru. Naik kereta baru. Yus, langsung aja ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di ruang tunggu yang dalam ya, teman-teman. Dan dekatnya loket dan customer service. Di sana ada loket dan customer service. Jadi kalau mau dadakan beli tiket itu bisa mulai dari 3 jam dari jadwal keberangkatan kereta ya, jika tiketnya masih tersedia. Di sebelah sana juga ada papan informasi untuk ketersediaan tempat duduk hari ini, teman-teman. Nah, untuk pintu keberangkatan kereta api jarak jauh ini masuk ke dalam ya, tadi lewat tenan-tenan di lorong-lorong. Dan kita nanti akan menuju ke gate yang ada kayak ornamen kayunya ini. Lalu masuk ke dalam, dan di sini ada 2 tipe untuk bisa boarding ke dalam ya, untuk masuk ya. Satu menggunakan sistem pengenalan wajah atau face recognition. Tinggal jalan aja kalau kita udah punya tiket, nanti gate-nya akan otomatis terbuka. Atau bisa juga pakai yang secara konvensional, yang cara lama, menggunakan tiket dan KTP, teman-teman. Nah, untuk yang sistem face recognition ini harus daftar dulu ya, teman-teman. Jadi harus daftar, nanti ada petugasnya di dekat gate kalau misalkan teman-teman belum daftar. Setelah terdaftar baru bisa menggunakan boarding gate-nya kalau misalkan udah punya tiket. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam ya. Tik. Otomatis terbuka tanpa ngantri, tanpa perlu ngeluarin KTP dan lain-lain. Setelah masuk kita bisa menemukan ruang tunggu yang pakai sofa. Ini nyaman banget, dan ini cuma ada di Daob 6 Jogja ya, ada di Solo Balapan dan stasiun Yogyakarta. Ada sofa-sofa yang ini super empuk dan wah, pokoknya betah lah kalau misalkan nungguin kereta duduk di sini. Ada untuk waduh, KRL. Ada untuk cooking space, misalkan nunggu sambil meeting kerja, atau tadi di dekatnya yang sofa-sofa juga ada colokan untuk ngisi daya handphone, laptop, dan tablet. Lalu setelah sini ini udah nggak ada sofa. Ruang tunggunya udah ruang tunggu yang biasa seperti stasiun pada umumnya. Sepertinya tadi udah dilansir ya, Lodaya ya masuk jalur 6 ternyata, teman-teman. Kita langsung nyebrang aja. Jadi untuk kereta-kereta keberangkatan dari Solo Balapan ini biasanya ada di jalur sisi sebelah sana ya, peron sebelah sana. Jalur 5, 6. Tapi kadang juga ada kereta yang berangkat di jalur 3. Dan sekarang saya sudah berada di peron jalur 5, stasiun Solo Balapan. Di belakang saya sudah ada rangkaian kereta api Lodaya tujuan Bandung yang akan diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan jam 19 lebih 10 menit. Ini ada kereta api Manahan baru masuk dari kereta api Manahan. Tapi bukan Manahan tambahan, Manahan yang reguler, bisa dibilang reguler ya, tapi meskipun fakultatif, menggunakan eksekutif stainless steel, teman-teman. Kalau saya pernah naik itu kan waktu Manahan tambahan ya, pakai rangkaian yang warnanya ungu-ungu kayak Lodaya ini, atau mungkin yang sekarang dipakai Taksaka. Baru tiba di stasiun Solo Balapan. Dan hari ini perdana kereta api Lodaya
menggunakan rangkaian baru, rangkaian kereta New Generation kelas eksekutif dan kelas ekonomi teman-teman. Jadi saya sedang di depan, ini kelas eksekutifnya yang di depan, ekonominya ada di belakang kalau dari arah Solo ya, menuju ke arah Bandung. Dan uniknya, ini baru satu kereta Lodaya yang menggunakan rangkaian New Generation. Yang malam itu keberangkatan dari Solo. Lalu yang malam dari Bandung itu masih menggunakan rangkaian kereta stainless steel lamanya teman-teman. Kereta ekonomi premium dan kereta eksekutif stainless steel yang lama. Ya seperti dipakai kereta Manahan ini. Yang kursinya masih warna biru-biru biru muda ya, ada abu-abunya di tengah. Ini Lodaya yang malam dari Bandung ke arah Solo. Kalau yang malam dari Solo menuju Bandung ini sudah pakai kereta eksekutif dan ekonomi New Generation. Lalu besok pagi Lodaya yang dari Bandung menuju ke Solo itu menggunakan rangkaian ini, rangkaian kereta eksekutif New Generation dan ekonomi New Generation. Yang pagi dari Solo menuju Bandung itu masih menggunakan rangkaian kereta ekonomi premium dan eksekutifnya masih yang lama. Jadi baru satu transit saja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau naik kereta api Lodaya ini yang pakai rangkaian baru, itu yang keberangkatan malam dari Solo dan keberangkatan pagi dari Bandung. Jadi dulu itu kereta api Lodaya itu menggunakan sarana kereta stainless steel ya, buatan tahun 2018-2019 kalau nggak salah, ekonomi premium dan eksekutif. Lalu sekarang mendapatkan upgrade rangkaian menggunakan rangkaian kereta New Generation tahun 2024 yang baru saja keluar dari Inka teman-teman, Inka Madiun. Jadi udah, wah tambah nyaman kayak Solo Bandung sekarang, Jogja Bandung lah. Karena penumpang Lodaya ini mayoritas emang Jogja juga ya. Kalau dari Solo ini biasanya masih agak sepi-sepi, nggak penuh langsung. Tapi kalau udah dari Jogja menuju ke arah Bandung, langsung rame teman-teman. Jadi kereta New Generation itu yang spesial adalah pintu-pintunya itu sudah menggunakan tombol otomatis. Jadi kalau misalkan mau buka tutup tinggal dipencet, nanti bakal nutup sendiri, tergeser. Nanti kalau misalkan mau buka tinggal dipencet lagi. Itu untuk pintu luar ya. Tapi kalau untuk pintu luar ini biasanya kalau berhenti di stasiun dia akan otomatis kebuka dan menutup sendiri teman-teman. Ketika kereta berjalan pintunya akan nutup sendiri, ketika keretanya berhenti pintunya akan kebuka sendiri. Tapi kalau misalkan nggak kebuka sendiri otomatis, kalau misalkan lampunya ini sudah nyala dari dalam ini ya, biasanya kalau kita dari dalam ini bisa dipencet, nanti akan kebuka sendiri. Jadi udah nggak perlu geser lagi. Untuk pintu dalamnya juga sama, itu juga menggunakan tombol. Jadi tinggal dipencet. Ini kereta kelas eksekutif. Kita masuk ke kereta kelas eksekutif ya. Mewah banget coy. Keren-keren. Dan ini adalah kelas eksekutif kereta api Lodaya menggunakan rangkaian kereta New Generation buatan tahun 2024 ya teman-teman. Nomor sarana nomor 16. Kereta eksekutif 2024 nomor 16 dari Inka. Ini kursinya warnanya biru dan apa ya, ini coklat emas gitu ya. Dan lampunya masih disetting terang banget. Jadi masih putih. Wah, jadi tambah mewah kan interiornya. Gimana? Keren banget kan? Ini kelas eksekutifnya teman-teman. Sangat-sangat nyaman dan worth it banget sih kalau naik kereta api Lodaya ke Bandung ini. Apalagi kalau udah pakai rangkaian kereta New Generation kayak gini. Keren-keren. Jadi untuk Lodaya sekarang sudah mendapatkan upgrade sarana menggunakan rangkaian kereta New Generation kelas eksekutif dan ekonomi. Wah, tambah mantep sih. Perjalanan malam dari Solo, dari Jogja menuju Bandung kan biasanya kan orang-orang habis liburan ya. Mungkin untuk butuh kenyamanan yang sangat-sangat plus-plus, itu cocok banget naik Lodaya pulang ke Bandung. Perjalanan malam, tidur, kursinya eksekutifnya kayak gini, nikmat. Apalagi nanti ada model malamnya yang super gelap, tambah nyenyak banget kalau misalkan teman-teman tidur di kelas eksekutif ini. Jadi privilege-nya kalau di eksekutif memang lebih plus-plus banget ya. Secara interior, eksekutif dan ekonomi itu hampir sama. Dari ada panel depan dan belakang untuk informasi digital, TV yang besar, lalu ada apa ya, di pojok-pojok kiri ini kayak ada ventilasi itu di atas kita. Terus colokannya juga universal, ada colokan kaki 3 dan colokan kaki 2. Lalu di tengah kursi ini kalau yang eksekutif itu ada USB charger, itu ada 2 buah. Kalau yang ekonomi ada 1 buah teman-teman, cuma ada 1. Jadi privilege-nya di eksekutif lebih plus-plus lagi. Ruang kakinya juga longgar banget, ada footrest untuk kaki, dan kalau di eksekutif selalu ada meja lipat yang bisa kita gunakan untuk makan atau mungkin menaruh laptop dan tablet. Dan yang spesial di kelas eksekutif ini kursinya kayak lebih nyaman dari ekonomi ya, kayak gede banget, lebih pas di punggung kita. Dan headrestnya ini ya saya suka.
Headrestnya ini gede banget, lebar banget loh, jadi bisa menyangga kepala kita buat senderan pas tidur ini kayak bantal gitu, udah nggak kemana-mana, nyenyak banget pokoknya. Wah. Apalagi kita bisa rebahan maksimal sampai miring ke belakang tanpa mengganggu penumpang yang ada di belakang kita. Ini selonjoran rebahan gini, tidur gini, wah enak, the best. Ini kelas eksekutifnya Lodaya teman-teman. Untuk harga kelas eksekutif di kereta api Lodaya ini cukup, menurut saya worth it banget ya, karena misalkan dari Solo ke Jogja itu di harga 300 sampai 450 atau berapa ya, saya lupa, nanti saya cantumkan detailnya. Tapi worth it banget, maksudnya nggak sampai 500-600 dibandingkan kereta api Mutiara Selatan yang sama-sama keberangkatan malam, atau Turangga yang kelas eksekutif itu harganya udah sampai 500-600an eksekutifnya teman-teman. Dan keretanya masih menggunakan kereta stainless steel yang lama eksekutifnya. Kalau Lodaya sudah pakai new generation, jadi menurut saya pilihan terbaiknya kalau dari Solo, dari Jogja menuju Bandung malam hari naik Lodaya ini kalau misalkan teman-teman butuh kelas eksekutif yang lebih nyaman. Dan kalau di kelas eksekutif selalu ada kursi single seat, kursi jomblo buat teman-teman yang mungkin mau sendirian tanpa ada sebelahnya ya, itu bisa duduk di kursi single seat. Kalau dari Solo menuju ke Bandung, untuk single seat di eksekutif itu nomor besar ya teman-teman, yang ada di depan, dan nomor kecilnya ada di belakang semua. Jadi kursi-kursi nomor kecil ada di belakang, kursi nomor besar ada di depan. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau hadap tembok, mungkin bisa pesan nomor kecil, nomor 1C kalau nggak salah di belakang. Terus untuk rak bagasi kabin bagian atas ini lebih longgar, space-nya gede banget ya. Jadi untuk koper-koper besar pun masih bisa masuk teman-teman. Cukup muat ditaruh di kabin kereta ini. Ini improve-nya the best banget sih kereta eksekutif new generation ini. Bener-bener rasanya tuh beda naik kereta eksekutif baru dan yang lama teman-teman. Wah, betah sih, yakin. Naik kereta new gen ini kayak feel naik keretanya beda. Lebih mewah interiornya, kursinya lebih nyaman, banyak banget upgrade-nya. Nah, ini sekarang saya sudah berada di sampingnya kereta kelas ekonominya kereta api Lodaya teman-teman, ada di belakang ya, ekonomi 1, 2, 3, dan 4, hanya membawa 4 kereta ekonomi saja. Dan salah satu yang beda lagi dari kereta ekonomi atau mungkin eksekutif new generation ya, sekarang itu tangki airnya ada di tengah, lalu AC-nya ada di pinggir-pinggir, di ujung kereta. Karena di ekonomi yang lama atau eksekutif yang lama yang stainless steel pertama itu kan AC-nya di tengah dan tangkinya di sini ya. Jadi kalau misalkan di tengah itu AC-nya biasanya pas di dalam ruangan kereta, di dalam kabin itu agak berisik, bunyi wung kayak gitu. Dan sekarang dipindah. Lalu di sini bisa kita lihat ada selang-selang kayak untuk air ya. Dan sekarang untuk pengisian airnya, petugas-petugas itu tidak perlu naik lagi ke atas-atas rangkaian kereta. Jadi tinggal colokin selang dari bawah. Ini ada keran di bawah sini yang bisa untuk ngisi air tangki kereta. Jadi inovasinya lebih safety untuk petugas-petugas yang daripada manjat-manjat ke atas kereta, bisa langsung dari bawah. Dan di bawah sini juga ada indikator air, kalau bisa teman-teman lihat. Ada lampu indikator air, jadi kalau full itu lampunya mati. Kalau lampunya nyala, itu berarti tandanya airnya habis atau mungkin ada kayak batas tertentu ya. Airnya berkurang, lalu lampunya akan menyala. Berarti harus diisi untuk tangki airnya. Nggak sampai habis banget sih. Itu inovasi yang cukup memudahkan petugas ya, daripada manjat ke atas, ngecek, oh masih atau enggak. Tinggal lihat di bawah ini nyala atau enggak, tancepin air. Tancepin selang untuk ngisi airnya. Lalu untuk tipe sambungan keretanya, semua kereta new generation ekonomi dan eksekutif itu di-upgrade ya teman-teman, menggunakan sambungan akordeon seperti ini yang lebih kedap suara. Pintu otomatis yang skatnya jadi lebih rapat ya, ditambah sambungan akordeon. Jadi ada pintu yang akan otomatis menutup di antara sambungan kereta, lalu di dalam bordes itu akan menambah kekedapan suara di dalam rangkaian kereta. Kalau biasanya kita naik kereta-kereta yang pintunya masih geser, kadang kan di sambungan ini pintunya masih kebuka ya, nggak ketutup ya. Apalagi pintu yang di sini, kadang ada orang buka, nggak mau nutup lagi. Jadi suaranya bakal bising masuk ke dalam kereta, ditambah sambungannya belum akordeon, masih menggunakan karet yang ada celahnya. Nah ini kalau dari dalam sambungan akordeonnya seperti ini teman-teman tampilannya. Jadi nggak ada celahnya, bener-bener bakal kedap suara sih, nggak berisik. Saya pernah ngevlog di bordes pun juga masih nggak berisik, masih aman. Karena ketambahan sambungan kereta akordeon dan pintunya tertutup otomatis, nggak ada sekat. Rapet. Nah ini di samping kita ada kereta ekonomi tahun 2000 teman-teman. Ini luarnya kayak gini ya, jendelanya kelihatan kayak kepisah-pisah kayak gini. Ini ekonominya Bengawan teman-teman, kereta termurah dari Solo Jogja menuju ke Jakarta. Kita ekonomi generation tahun 2024, beda banget ya. Ini punyanya Bengawan, kursinya 32 berhadapan, kursi tegak, adu dengkul. Dan sekarang 2024 revolusi, ada ekonomi new generation yang lebih manusiawi dan lebih nyaman. Pintunya otomatis nutup sendiri. Trainmark kereta ekonomi new generation
Itu F ya teman-teman, masih F, eksekutifnya juga F, sama seperti rangkaian lama, jadi belum ada Trendmark baru, yang berarti F itu 120 km per jam untuk kecepatan maksimal sarana kereta api ini. Jadi semua kereta-kereta new generation itu ekonomi dan eksekutif sudah support untuk berlari di kecepatan 120 km per jam. Yang saya malah kaget itu adalah ini teman-teman, 48. Jadi beratnya kereta ekonomi ini yang new generation itu 48 ton. 3 ton lebih berat dari kereta ekonomi premium ya sepertinya. Kalau premium tuh kayaknya 45 atau 44 ya, saya lupa. Ini lebih berat teman-teman. Boginya tetap menggunakan K10 ya, bogi K10, ciri khas kereta ekonomi dan eksekutif New Image yang lama 2016. Dan Lodaya ini akan melewati jalur-jalur ekstrim di Bandung, nanjak-nanjak, belok-belok. Ini rangkaiannya 48 ton beratnya ekonominya, buset. Ini udah serasa kayak narik 5 kereta ekonomi mungkin ya tambahannya ya. Kalau biasanya Lodaya kan cuma bawa 4 kereta ekonomi premium. Itu beratnya mungkin ya 44 kali 4 mungkin ya. 45 kali 4 lah ya. Ini 48 kali 4. Berarti kan nambah. Bebannya kan nambah ya untuk naik ke Bandung nanti. Dan ini adalah tampilan dalam kereta ekonomi new generation milik kereta api Lodaya yang akan saya naiki malam ini teman-teman. Saya duduk di ekonomi 3 nomor 10D dan ternyata dapat jendela yang full sebenarnya, tapi ada pembatas kacanya. Kalau mau yang full ke arah Bandung berarti nomor 9 dan nomor 12. Kalau ke arah barat ya, kalau belum dirubah rangkaiannya, sama nomor 13. Ini enak juga nih 13 nih. Ada dikit buat senderan misalkan tidur. Tapi kalau nomor 11 ada penghalangnya, nomor 10 juga ada penghalangnya. Tapi kalau dibalik dari arah barat ke timur, ini full jendelanya nomor 11 dan 10. Masih kurang 5 menit lagi, kereta api Lodaya akan diberangkatkan dari stasiun awal, keberangkatan awal dari Solo Balapan menuju ke tujuan akhirnya stasiun Bandung, Jawa Barat, teman-teman. Dan ini rangkaian kereta ekonominya. Saya udah naik 2 kereta New Generation ekonomi ya, Majapahit dan kereta tambahan dari Pasar Senen menuju Solo. Dan kalau kereta tambahan itu rangkaiannya sama yang digunakan dengan Lodaya ini, karena kemarin sebenarnya kereta tambahan itu menggunakan rangkaian yang sekarang digunakan kereta api Lodaya. 1 Mei akhirnya Lodaya mendapatkan rangkaiannya setelah dipakai kereta tambahan. Digunakan untuk kereta Lodaya reguler yang keberangkatan malam dari Solo Balapan dan pagi dari Bandung, teman-teman. Sementara masih menggunakan 1 transit New Generation ya. Dan kereta api Lodaya yang satunya yang keberangkatan malam dari Bandung dan pagi dari Solo itu masih menggunakan rangkaian lama, rangkaian kereta premium, ekonomi premium dan eksekutif stainless steel yang generasi pertama. Mas, tingginya berapa mas? 183. Dan ini motor golf saya nggak bisa kejedot ya? kejedot lah, Kalau ini berkali-kali. Berkali-kali. Buset. Ini sangat, kayaknya emang ukuran orang Indonesia normal ya? Ukuran Indonesia normal. Berarti Anda terlalu tinggi mas? Saya di luar rata-rata. 9 lebih 10. Dinas Jalur Kereta Api Lodaya diberangkatkan. Ditutup dong, langsung ditutup. Buset, buset.
kereta api Lodaya malam sudah diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan menuju ke tujuan akhir stasiun Bandung tepat waktu jam 19:10 teman-teman. Dan saya sekarang naik kereta api Lodaya dengan rangkaian kereta New Generation. Ini sekarang saya duduk di kelas ekonominya teman-teman. Sebenarnya sebelumnya ini saya udah pernah bikin video trip juga ya, itu kereta tambahan Pasar Senen Solo. Nah itu rangkaiannya sama dengan yang sekarang dipakai Lodaya, karena itu emang jatahnya dikhususkan untuk kereta api Lodaya. Cuman waktu itu masih nganggur, belum siap, atau mungkin karena apa ya, saya nggak tahu. Daripada nganggur, akhirnya keretanya dijalankan untuk kereta tambahan. Awalnya itu Jogja Gambir. Rangkaiannya menggunakan rangkaian campuran eksekutif New Generation dan ekonomi New Generation pada waktu masa angkutan Lebaran. Dan saya juga pernah naik. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Saya naik di kelas ekonomi juga, dan ekonominya New Generation ini saya bilang udah rasa bukan naik kereta ekonomi. Rasanya udah kayak naik kereta eksekutif tapi versi low, versi rendahnya. Karena ya emang ada beberapa perbedaannya dengan kereta eksekutif. Salah satunya adalah kursinya. Kursinya ini sebenarnya menggunakan kursi kereta eksekutif generasi pertama yang stainless steel yang warnanya biru muda dan abu-abu itu. Ada headrestnya juga kecil di sini, cuman nggak sepanjang yang di eksekutif generasi pertama ya saya lihat. Ini kayak dipendekin lagi, jadi lebih kecil lagi. Nah yang di eksekutif New Generation itu headrestnya kan bener-bener gede banget ya, jadi lebih nyaman lagi, dan kursinya juga lebih gede lagi, lebih comfort lagi, lebih wah betah pokoknya kalau di eksekutif. Tapi di ekonominya ini juga menurut saya worth it banget teman-teman. Kita udah nggak ngerasa capek, udah kayak feel-nya itu ketika naik kereta tuh mewah banget, kelas ekonomi tapi bukan rasa ekonomi, sampai bingung saya mau ngomong apa. Tampilan dalamnya udah kayak eksekutif karena speknya itu sama ya, kayak eksekutif. Ada panel LED di depan, belakang yang untuk informasi stasiun kedatangan dan kecepatan, suhu, kereta nomor berapa. Lalu ada TV di pojok kanan yang untuk informasi kondektur dan lain-lain. Di pojok kanan kiri kereta, sepanjang kereta ini ada kayak panel apa ya, kayak ventilasi yang bolong-bolong, itu juga sama kan seperti di eksekutif. Nomor-nomor kursi juga pakai nomor yang digital, yang lampu, bukan digital sih, ini lampu LED gitu ya. Terus stop kontaknya juga ada universal, ada 2 buah, ada 2 colokan ya, 2 tipe, kaki 3 dan kaki 2, yang internasional dan yang colokan Indonesia. Lalu mejanya juga dihilangin di sisi sini, diganti dengan ini untuk di pinggir jendela ini lebih lebar lagi teman-teman. Terus ada di sini, ini juga ada di antara kursi itu untuk colokan USB charger yang langsung tanpa kepala charger. Cuman ada 1, kalau di eksekutif ada 2, jadi beda banget kan. Kursinya beda, colokan USB-nya dikurangin jadi cuma 1 kalau di ekonomi. Terus ruang kakinya juga nggak bisa selonjoran maksimal ya, karena rangka kursinya ini kayaknya terlalu ke bawah, mengganggu selonjoran kaki kita. Apalagi kalau Sabiu yang tingginya 180, nggak tahu selonjorannya gimana. Saya aja selonjoran masih ketatap ini, kebentur sama rangka kursinya. Jadi nyaman sih nyaman, tapi kayaknya harus perlu dirombak nih rangka kursinya ini biar bisa kayak premium itu langsung los gitu loh pas selonjoran. Tapi kalau untuk premium dan New Gen, kalau dibandingkan jelas menang New Gen ya. Cuman kalau kekurangannya ini saja sih, saya selonjorannya ini masih kurang senyaman premium. Tapi kalau secara kursi, tampilan interior dan lain-lain, saya tetap pilih New Gen, ekonomi New Generation teman-teman. Sekarang kita sedang melewati peta jalur yang berisik banget di wilayah Jogja Solo ini, setelah peta stasiun Gawok ya, Gawok Delanggu. Ini kita meraju di kecepatan 105 km per jam, dan ini kayak kerasa banget getaran dan bising gitu loh teman-teman, kayak denger aja. Terus ini, nah antang lagi kan, suaranya senyap, kedap, halus. Kenapa ya? Ini kalau misalkan halus tuh bener-bener sunyi, kalau relnya bener-bener enak dibuat kecepatan. Nah ini berisik lagi sekarang. Tadi udah 2 kali tadi. Di kereta eksekutif pun juga seperti ini rasanya ya, kalau pas lagi lewat peta ini. Jalurnya emang berisik dan kita nggak bisa ngebut sampai 120 km per jam di sini. Nanti setelah Klaten baru bisa sampai 111, 110 ya kalau nggak salah. 115 lah kayak maksimal. Semua eksekutif New Generation pun pas lewat peta ini juga berisik. Saya pernah naik Manahan tambahan itu juga berisik, padahal eksekutif New Generation. Tapi kalau pas relnya bagus, ini nggak berisik. Kereta ini emang bener-bener kedap suara banget dan anteng, enak. Bahkan meskipun berisik ya, tapi menurut saya masih berisiknya tuh normal, masih aman lah untuk kita mau ngobrol, kita mau telepon, itu masih
bisa ditolerir, masih dalam batas wajar ya, nggak sampai berisik yang bener-bener nggak nyaman. Nah ini udah bener-bener anteng lagi kan. Lewat wesel aja juga, nih lewat wesel nih. Nggak kerasa guys. Oh kerasa. Tapi nggak sampai gerak-gerak. Anteng tapi enak banget. Ini kereta kelas ekonomi teman-teman. Ini kita sebentar lagi tiba di stasiun Klaten. Ini masih mati ya teman-teman ya. Belum bisa dipencet karena tombolnya masih mati, lampunya belum nyala. Nanti kita lihat seberapa pas. Nyala. Ini dipencet buka ini, tapi janganlah. Biar pintunya dibuka otomatis ya sama petugasnya. Jadi pintu kereta ekonomi dan eksekutif New Generation ini sudah terpusat, kontrol pusat kendalinya ada di kereta makan kalau nggak di pembangkit. Jadi untuk buka tutup bisa dari sana. Oh, ini mati lagi sekarang tombolnya. Tadi nyala. Sudah masuk plasmen stasiun Klaten. Tuh nyala lagi kan? Oh iya ya benar. Oh yang dibuka yang sana, yang sini nggak dibuka. Ini yang dibuka otomatis tadi ya. Kita tiba di stasiun Klaten, teman-teman. Perjalanan kereta api Lodaya berhenti tiba di stasiun Klaten. Jadi ini pemberhentian pertama setelah berangkat dari Solo Balapan ya. Berhenti dulu di Klaten dan nanti akan berhenti lagi di stasiun Yogyakarta. Terus Wates ya, Wates berhenti juga ya kalau nggak salah. Berhenti. Dan Argo Dwi Pangga dan Argo Lawu pun juga berhenti di Klaten, teman-teman. Karena emang okupansinya dari Klaten ini cukup banyak ya. Sudah akan diberangkatkan kembali Semboyan 5. Berangkat dari stasiun Klaten. Kok belum nutup nih? Nah, bunyi kan? Nutup sendiri. Nah, ini pas jalan teman-teman, tombolnya langsung mati. Tadi baru aja berangkat, tombolnya langsung mati teman-teman. Jadi udah nggak bisa dipencet ini, udah mati. Pintunya safety terkunci karena tombolnya mati. Nanti kalau pas mau berhenti biasanya baru nyala terus bisa dipencet lagi. Dan ini untuk toilet pria dan toilet wanitanya terpisah ya teman-teman ya. Berada di ujung depan kereta. Kalau dari arah Solo itu mendekati nomor kursi yang besar. Semuanya di eksekutif dan di ekonomi itu berada di ujung depan kereta ya. Jadi toiletnya sudah dipisah. Untuk yang toilet pria ada tulisannya toilet pria, toilet wanita juga ada tulisannya toilet wanita. Dan dibedakan warna pintunya. Untuk yang pria warna biru, yang wanita itu warna pink teman-teman. Dan ini toiletnya juga udah sekelas semewah toilet kereta eksekutif sih. Tuh, cakep banget kan. Dan saya yang suka itu ini loh, ada jaring-jaringnya ini loh. Harusnya semua New Gen dikasih ini ya biar nggak licin, atau semua toilet kereta dikasih jaring-jaring ini. Ini saya baru nemu di Manahan Tamban sama kereta Lodaya ini. Tampilan toilet kereta ekonomi, kereta api Lodaya New Generation yang toiletnya clean, mewah banget ya. Klosetnya menggunakan kloset duduk, semua kereta ekonomi generation menggunakan kloset duduk, jadi udah nggak ada lagi kloset yang jongkok teman-teman. Ini juga ada wastafel, di sini ada aksen-aksen lampunya yang bisa menambahkan kesan mewah ya. Terus di sini ada keran lagi, jadi kerannya ada dua. Ini keran untuk cuci tangan, airnya kenceng banget lagi. Yang ini keran, itu untuk ini teman-teman. Nah ini ada air ngucur, ini untuk cuci kaki atau wudhu, foot washer. Jadi terobosan paling gokilnya kereta New Generation tuh ini, ada keran untuk foot washer. Bisa memudahkan teman-teman yang mau ibadah, sholat, wudhunya biar kakinya nggak usah naik-naik lagi ke wastafel. Jadi udah ada foot washernya, jadi cakep kan? Keren banget. Ada tisu, ada tong sampah, tombol flashnya juga ada dua. Ini juga tombol flash, jadi biar kita nggak susah-susah kalau pas lagi duduk di sini ya, lagi BAB. Jadi kereta di Indonesia itu sekarang udah bisa BAB teman-teman. Jadi kotorannya nggak bakal jatuh ke rel. Udah ada penampungannya. Meskipun kereta ekonomi yang murah banget kayak Bengawan pun juga BAB juga boleh selama perjalanan kereta. Jadi nggak usah ditahan-tahan lagi. Nah, misalkan kita lagi BAB duduk di sini, itu tangan kita kalau kesusahan nekan yang ini dibuka aja Pak ya. Ini kan flash ya, belakang. Tuh. Yang ini juga flash. Ditekan. Itu airnya juga keluar lagi. Jadi ada dua. Terus ini ada untuk showernya ya, semprotannya ya.
cakep banget. Terus ada pegangannya yang pas banget, lokasinya di sini biar pas kita buang air besar bisa pegangan dengan nyaman. Di sini ada capstock, gantungan untuk cantolan celana kita ya, atau tas atau jaket. Yang ini langsung ketutup lagi kalau misalkan nggak ada penggeraknya. Ini apa ya ini ya? Oh, ini pewangi, pengharum ruangan. Dan sabunnya ada di sini teman-teman. Jadi udah cakep banget toiletnya. Keren, kelas kereta Argo ini, toiletnya udah bersih banget. Harusnya seperti ini semua lah, bisa lah kereta kayak gini. Dan yang paling saya terkesan itu ini loh, ada ini loh, jaring-jaring ini bikin keset, bikin nggak licin. Keren emang. Ini kayaknya ditambahin sama Solo sih, Dipo Solo sih. Kayaknya dari Inka nggak ada. Nah, untuk kereta ekonomi New Generation ini kursinya juga bisa diputar ya teman-teman ya. Jadi ada tuas pedal di bawah kursi yang bisa diinjak gitu. Nah, itu dipencet, nanti kayak eksekutif, tinggal diputar arahnya. Dipencet, ditahan, pencet tahan, tinggal diputer. Jadi kalau misalkan nyangkut sana mas, tapi syaratnya harus kursi yang depan nggak boleh mundur, karena nanti bakal nyangkut, karena emang space-nya ekonomi ini kayak sempit banget ya. Yang depan majuin dulu, harus nggak bisa sambil rebahan, jadi benar-benar harus kursinya tegak. Lanjut. Nah, tinggal diputar sampai bunyi klek. Nah, ini jadi kursinya bisa dibuat hadap-hadapan atau dibalik ke sana kalau keretanya ke arah sana. Jadi udah nggak ada lagi kursi yang jalan mundur teman-teman. Cuman kalau dibuat hadap-hadapan, ini space-nya jadi sempit banget. Tuh, adu dengkul kan. Ini kakinya aja nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sempit banget. Ya meskipun kalau misalkan silang-silang kayak gini bisa ya. Ya kurang nyaman sih. Kurang nyaman. Tapi emang kurang nyaman karena sebenarnya kursi kereta ekonomi yang New Generation ini tujuannya bisa diputar, itu bukan dibuat hadap-hadapan, tapi dibuat untuk biar bisa searah kereta semua. Biar nggak ada lagi teman-teman yang tanya kursi-kursi yang searah kereta itu nomor berapa aja. Nah ini teman-teman, sekarang setelah Klaten ini kita mulai melaju di kecepatan tinggi ya. Bisa lebih dari 110 km per jam. Dan menurut saya ini masih anteng banget loh, kedap suara banget di dalam ruangan, di dalam kabin kereta ini. Nggak berisik, nggak gemelodak, lebih stabil ya, lebih apa ya, nggak goyang-goyang banget gitu. Anteng banget. Nah ini perjalanan malam, jadi kan kita nggak bisa lihat pemandangan luar ya. Jadi enaknya buat tidur sih. Biasanya nanti mode malam itu kalau udah jam 10 lebih, itu bakal di set ke mode malam dan gelap banget. Ini kita melintas langsung di stasiun Serawet. Untuk kelas ekonomi di tengah ini juga ada colokan yang langsung USB ya teman-teman. Duh, ini kok rusak kayaknya nih. Nah ini, tapi cuma satu. Ini bisa langsung dicolokin USB tanpa kepala charger. Bisa buat ngecas. Ada USB 3 dan USB Type C teman-teman. Tapi kalau pakai kepala charger ada di sini, ada colokannya ada 2. Tinggal pilih aja. Kalau di eksekutif ada 2 colokannya ini. Tapi di ekonomi cuma ada 1. Ini ada di tengah-tengahnya kursi ya. Nah, kereta api Lodaya ini menurut saya menjadi kereta pilihan terbaik ya, rekomendasi terbaik dari Solo, Jogja menuju ke Bandung teman-teman, apalagi yang perjalanan malam. Sudah di-upgrade menggunakan rangkaian kereta ekonomi dan eksekutif New Generation. Jadi lebih nyaman dan bakal nanti ada mode malam yang
cakep banget, tidurnya lebih nyenyak, kursinya lebih empuk, serasa naik kereta eksekutif, udah bukan naik kereta ekonomi lagi. Dan tarifnya untuk kereta kelas ekonominya dari Solo, dari Jogja menuju ke Bandung itu menurut saya paling masuk akal, paling murah. Apalagi dapatnya kereta ekonomi new generation yang baru kayak gini ya. Untuk kelas ekonomi tarifnya full trip dari Solo, dari Jogja. Tarifnya Jogja dan Solo itu sama ya, dari Solo dan Jogja menuju ke Bandung itu harganya 200 sampai 300 ribuan teman-teman. Jadi masih worth it banget lah. 210 paling murah itu, 210 ribu untuk kelas ekonominya teman-teman. Dibandingkan dengan kereta api Mutiara Selatan yang berangkatnya juga malam, itu harganya udah 350 ribuan sampai 400 ribuan untuk kelas ekonominya saja. Jadi menurut saya pilihan terbaiknya dari Solo ke Jogja itu menuju ke Bandung itu bisa naik kereta api Lodaya ini dan dapat rangkaian kereta new generation yang selama perjalanan malam kita bisa beristirahat dengan nyenyak dan santai teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman emang habis main-main di Jogja ya, mau balik ke Bandung butuh kereta yang nyaman, kelas ekonomi juga, murah harganya. Ya ini, kereta api Lodaya ini adalah solusi terbaiknya menurut saya. Nah ini mulai kerasa ngebutnya teman-teman. 112 km per jam dari setelah Prambanan menuju ke arah Jogja ini bisa digeber sampai 115 ya. Relnya udah mulai lumayan datarnya enak, gak sampai berisik banget. Mungkin tadi kalau pas lagi Gawok sampai Klaten itu kalau digeber kecepatan tinggi mungkin berisik banget ya, mungkin ya. Saya kurang tahu. Cuman ada peta-peta yang benar-benar sunyi, senyap, anteng gitu, gak ada suaranya sama sekali. Jadi sekarang kita melaju di kecepatan 112 km per jam dan kereta ekonomi ini masih mampu meredam suara dengan sangat baik. Tidak berisik, tidak, goncangannya juga nggak begitu kerasa, nyaman banget pokoknya. Apalagi kalau misalkan ini udah dimatiin lampunya dan kita tidur. Sekarang sampai 115 malah. Buset. Emang Lodaya ini bisa lari di kecepatan maksimal 120 km per jam ya. Menjadi kereta tercepat salah satunya dari Jogja menuju ke Bandung. Udah kereta cepat, bisa lari 120 km per jam, harganya lebih murah daripada kereta Mutiara Selatan, Turangga, dan lain-lainnya yang berangkatan malam menuju Bandung. Dan ekonominya udah nyaman banget, pakai rangkaian kereta ekonomi dan eksekutif new generation. Kalau misalkan teman-teman butuh nyaman yang lebih lagi, privilege yang lebih enak lagi, mungkin bisa mengambil kelas eksekutif yang harganya mungkin bedanya bisa dibilang 100 ribuan ya. Ekonominya 200 sampai 300 ribuan, eksekutifnya di harga 300 sampai 400 ribuan. Dibandingkan dengan Mutiara Selatan dan Turangga yang jauh lebih mahal harga kelas ekonominya dan eksekutifnya teman-teman. Jadi ini top banget. Lodaya ini menjadi kereta idola kalau misalkan nanti ke Bandung. Cuman mungkin jam kedatangannya di Bandung aja yang kurang enak ya. Kalau yang malam dari Solo dan Jogja ya, kedatangan di Bandung itu masih jam 3 lebih 10 menit teman-teman. Kereta api Mutiara Selatan itu udah jam setengah 6 dan Turangganya udah sekitar jam 6 atau setengah 7 pagi ya kalau nggak salah. Jadi ya itu tergantung teman-teman lah, nyaman yang mana. Kalau saya sih mungkin kalau emang butuh kereta yang nyaman dan harganya masih terjangkau dari Solo Jogja ke arah Bandung, itu pilihan terbaiknya adalah kereta api Lodaya. Mengesampingkan jam kedatangan yang masih terlalu dini hari, terlalu pagi. Tapi kalau misalkan teman-teman butuh kereta yang tiba di Bandung udah agak terang, udah pagi lah habis subuh, itu mungkin bisa naik kereta api Mutiara Selatan atau mungkin kereta api Turangga yang ada di belakangnya Mutiara Selatan. Sebentar lagi saya harus turun karena saya di perjalanan kali ini cuma sampai ke Jogja saja teman-teman. Dari Solo ke Jogja ini saya membeli tarif khusus yang tersedia di rute Solo Jogja ya. Saya naik di kelas ekonomi dan enak banget sih. Pengen rasanya langsung sampai ke Bandung, bablas full trip nyobain kereta api Lodaya New Generation ini sampai ke Bandung. Enak nggak sih naik New Generation lewat-lewat gunung, treknya belok-belok, nanjak, feel-nya tuh kayak gimana gitu. Pastinya akan ada experience baru ya, tapi nanti mungkin kita coba ya. Saya sih kayaknya ada jadwal ke Bandung akhir-akhir bulan Mei ini, nanti ditunggu saja video full tripnya naik Lodaya New Generation teman-teman.
stasiun Yogyakarta. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Kereta api Lodaya, perjalanan Anda tiba di stasiun besar Yogyakarta. Perjalanan kereta api Lodaya tiba di stasiun Jogja dan langsung diserbu sama penumpang dari Jogja, teman-teman. Banyak banget. Ya inilah okupansi kereta api yang keberangkatan pertamanya dari Solo ya. Paling banyak itu pasti dari Jogja. Kalau tiketnya habis, mayoritas penumpangnya naik itu dari Jogja, teman-teman. Beruntung sekali penumpang Lodaya hari ini dapat upgrade sarana kelas ekonomi yang new generation, yang lebih mantep. Cuman yang agak susah tuh kayak misalkan orangnya tuh bingung ya dari luar tuh, karena biasanya tulisan nomor keretanya tuh ada di tengah-tengah, di ujung sana dan di ujung sini tuh nggak ada. Jadi agak susah untuk mencari nomor keretanya. Kalau biasanya kan ada di ujung depan dan belakang. Nah ini sekarang kereta New Generation tuh cuma ada di tengah aja. Nah ini yang tengah malah cuma tulisan PT Kereta Api Persero, nggak ada tulisan nomor rangkaiannya. Jadi agak menyulitkan ya. Mungkin harus ada SOP upgrade untuk kereta New Generation biar tidak error-error. Masih pada berlarian karena keretanya sebentar lagi akan berangkat, teman-teman. Ini langsung full penumpangnya. Penuh banget. Ya dipencet sama bapaknya, ditutup sendiri, nggak otomatis. Set, langsung penuh teman-teman, liatin tuh. Lodaya berangkat, di sana ada langsiran kereta api Taksaka New Generation, teman-teman. Pakai warna biru-biru oranye. 2024 ada era kereta New Generation banyak banget ya. Dan itu ada luxury-nya. Kalau Taksaka bawa 2 kelas kereta luxury generasi kedua. Generasi ketiga ya? Luxury generasi 3. Dan dengan tibanya di stasiun Yogyakarta, berakhir sudah video perjalanan saya dari Solo menuju ke Jogja ya teman-teman. Naik kereta api Lodaya New Generation yang perdana hari ini menggunakan rangkaian baru New Generation, yang sebelumnya dari stainless steel di upgrade menjadi New Generation ya. Jadi lebih nyaman banget. Dan wah, pengen banget sih dari Solo atau Jogja langsung full trip ke Bandung. Tadi saya sama Mas Abi. Kita pamit dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau videonya kurang maksimal. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Jangan lupa subscribe ke channelnya Mas Abiyu. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.